Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Mega Lindiani dari kelas AK 501 S1 PJJ Akuntansi. Kali ini ingin mempresentasikan jawaban UAS semester Gasal, mata kuliah teori akuntansi. Baik, langsung saja. Terdapat 3 pertanyaan di UAS Teori Akuntansi, yaitu yang pertama terkait pilar SAK yang ada di Indonesia dengan pertanyaan, jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau etap, SAK EMKM dalam hal A. Entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut publicly accountable entities atau entities without public accountability. B. Referensi atau acuan dari masing-masing standar IFRS atau bukan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS atau GAAP. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah satu standar fit for all? Langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama. Sebelum itu, yang pertama adalah terkait pilar standar akuntansi keuangan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari standar akuntansi keuangan itu sendiri. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah kumpulan prinsip, aturan, dan pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan oleh berbagai pemangku kepentingan. SAK dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK-IAI dan mengacu pada standar internasional seperti IFRS. Nah, IFRS ini dikeluarkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Pertanyaannya, mengapa kita itu membutuhkan standar akuntansi keuangan untuk menyusun laporan keuangan? Nah, yaitu adalah untuk keseragaman laporan keuangan, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, dan mempermudah auditor atau pembaca laporan keuangan dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan dari entitas yang berbeda. Selain itu, memudahkan pihak eksternal seperti investor atau kreditur untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Langsung saja. Nah, terdapat 4 pilar yang telah disebutkan di soal. Ini adalah pilar yang pertama, yaitu SAK internasional. SAK internasional ini memiliki karakteristik. Yang pertama adalah mengadopsi penuh IFRS. Kemudian yang kedua adalah berorientasi global. Yang ketiga adalah berbasis prinsip atau principle based, yang artinya jadi dia itu bisa lebih subjektif. Yang menggunakan IFRS itu bisa lebih fleksibel gitu ya. Substansi transaksinya lebih diunggulkan dibandingkan dengan standar yang lain, misalnya GAAP yang akan dibahas kemudian. Kemudian poin yang keempat adalah kompleks dan detail. Jadi SAK internasional ini karena mengadopsi secara penuh dari IFRS, maka laporannya memang lebih kompleks dan detail dan menuntut untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan di dalamnya. Kemudian, yang kelima adalah berbasis nilai wajar, yang artinya ada beberapa akun yang ada di dalam laporan keuangan itu memang diharuskan untuk menggunakan nilai wajar, bukan harga perolehan, misalnya aset, goodwill contohnya. Kemudian yang keenam adalah transparansi yang tinggi. Nah, apabila menggunakan SAK internasional dalam pelaporan keuangan, memang dituntut untuk mm, memberikan atau mempunyai transparansi yang tinggi atas laporan keuangannya.
Next. Nah, SAK internasional ini siapa saja sih entitas yang wajib mematuhi? Itu adalah entitas yang dengan akuntabilitas publik. Perusahaan terdaftar di pasar modal, asuransi, perbankan, BUMN, dan dana pensiun. Contohnya apa? Yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia, kemudian yang kedua adalah Telekomunikasi Indonesia, TBK. Nah, Telekomunikasi Indonesia ini, PT Telkom ini sudah terdaftar atau ada di perusahaan global di luar negeri. Jadi dia memang harus menggunakan standar SAK internasional ini. Untuk referensi atau acuannya adalah mengadopsi penuh dari IFRS yang diterbitkan oleh IASB. Kemudian yang kedua adalah SAK umum. SAK umum ini memiliki karakteristik yang pertama, konvergensi IFRS dengan penyesuaian lokal. Jadi tetap berbasis IFRS, namun disesuaikan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berbasis prinsip seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi dia itu lebih substansi transaksinya ada, tidak berdasar atau berbasis pada aturan. Jadi lebih fleksibel. Kemudian eh, apabila menggunakan SAK umum ini atau FRS ini untuk menyusun laporan keuangan itu lebih subjektif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas sedang. Nah, SAK umum ini memang mengadopsi penuh dari IFRS tapi dengan penyesuaian. Jadi tidak lebih lebih tidak kompleks dibandingkan dengan IFRS. Kemudian laporan keuangannya lebih detail. Nah, entitas yang wajib mematuhinya adalah entitas dengan akuntabilitas publik yang tidak memilih SAK internasional. Nah, entitas tanpa akuntabilitas publik yang memilih menggunakan SAK umum. Jadi dia itu akuntan akuntabilitas publik tapi tidak memilih SAK internasional dan memilih menggunakan SAK umum. Contoh entitasnya apa? Yang pertama adalah PT Astra Internasional, yang kedua PT Unilever. Nah, dua PT ini adalah sudah listing di BEI. Dengan menggunakan SAK umum, maka memenuhi apa ya persyaratan agar bisa dibandingkan punya standar yang terstandar seperti itu. Bisa pengguna laporan keuangan bisa menggunakan membaca laporan keuangan dengan baik. Kemudian referensi atau acuannya adalah konvergensi dari FRS dengan penyesuaian untuk kondisi spesifik di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah SAK Indonesia untuk entitas private atau EP atau SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas etap. Karakteristiknya adalah lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum, tetapi lebih kompleks dari SAK etap. Menggunakan kombinasi fair value dan historical cost. Jadi bisa menggunakan nilai wajar dan juga harga perolehan. Kemudian lebih fleksibel dalam pengungkapan informasi. Entitas apa aja yang wajib mematuhi untuk SAK EP adalah perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa saham yang memiliki laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti bank, kreditur, atau pemilik usaha. Jadi lebih ke kepentingan pembiayaan seperti itu. Kemudian SAK etap itu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan laporan keuangannya ditujukan untuk pengguna eksternal secara umum. Nah, mulai dari 1 Januari 2025, SAK etap ini digantikan dengan SAK EP. Jadi apabila ada usaha atau entitas yang menggunakan SAK EP, SAK etap sebelumnya wajib berpindah untuk menggunakan SAK EP. Kemudian yang keempat adalah kemudian contoh entitasnya untuk SAK EP adalah perusahaan manufaktur swasta, perusahaan jasa IT skala menengah. Nah, untuk SAK etap usaha menengah dan koperasi, perusahaan keluarga, koperasi, simpan pinjam. Untuk referensi dan acuannya, SAK EP mengacu pada IFRS for small medium entity size entity gitu ya, dengan penyesuaian lokal dan untuk SAK etapnya penyederhanaan dari IFRS dirancang khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Lalu yang keempat adalah SAK Indonesia untuk EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Karakteristiknya apa? Yang pertama adalah sangat sederhana dan mudah dipahami. Hanya mencakup 3 laporan keuangan dasar, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi,
dan juga catatan atas laporan keuangan. Kemudian berbasis kas atau accrual sederhana. Jadi lebih fleksibel ya, bisa memilih berbasis kas dan juga accrual. Kemudian minim atau tanpa pengungkapan tambahan. Yang kelima, sangat stabil dan jarang berubah. Jadi aturannya sangat jarang berubah. Kenapa? Karena kita melihat juga dari pengguna dari SAK EMKM ini. Jadi kalau aturannya itu gampang berubah, maka susah juga untuk diterapkan oleh usaha kecil seperti itu. Nah, yang keenam adalah difokuskan pada kepraktisan. Jadi lebih memudahkan ya, memfasilitasi memfasilitasi usaha kecil untuk tetap memiliki laporan keuangan, tapi yang tujuannya itu untuk pembiayaan, jadi tidak menyusahkan, cukup praktis seperti itu. Nah, entitas yang wajib mematuhi adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi kriteria sebagai UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Contoh entitasnya, contoh nyatanya adalah warung makan atau usaha kuliner kecil, toko kelontong atau usaha online kecil. Nah, untuk referensi atau acuannya, berdiri sendiri disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM menggunakan dasar pengukuran biaya historis seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS atau GAAP. Nah, IFRS sendiri adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan pabrik. Karakteristiknya adalah berbasis prinsip. Kemudian yang kedua adalah lebih fleksibel dan mudah diterapkan secara global. Yang ketiga adalah digunakan oleh banyak negara di dunia. Seperti itu. Seperti salah satunya di Indonesia. Kemudian contoh perusahaan yang menggunakan IFRS yaitu Unilever PLC, Inggris dan Belanda, Toyota Motor Corporation Jepang, Bank Mandiri Indonesia, SAK berbasis IFRS. Untuk USGAP atau Generally Accepted Accounting Principles adalah standar akuntansi yang digunakan di Amerika Serikat yang dikembangkan dan dikelola oleh Financial Accounting Standard Board serta diawasi oleh Securities and Exchange Commission SEC. Karakteristiknya berbasis aturan atau rule based, lebih ketat dan kurang fleksibel, digunakan hanya di Amerika Serikat. Jadi kalau IFRS tuh mungkin aturannya lebih sedikit gitu ya. Kalau di USGAP misal mengakui pendapatan, bisa berbeda kondisinya. Jika aturannya beda, maka penerapannya juga beda juga seperti itu. Contoh perusahaan yang menggunakan USGAP yaitu Apple Incorporation, Microsoft Corporation, Tesla. Next. Nah, di Indonesia sendiri itu menggunakan IFRS, bukan USGAP dalam penyusunan SAK. Hal ini untuk memastikan kesesuaian dengan praktik global, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses perusahaan Indonesia ke pasar modal internasional. Nah, jadi jawabannya adalah Indonesia itu menggunakan IFRS, bukan USGAP. Penggunaan IFRS ini atau misal SAK itu dikonvergensikan dengan IFRS tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan daya saing perusahaan Indonesia di tingkat global. Seperti itu. Kemudian perbedaan USGAP itu ya. Misal kalau IFRS itu berbasis prinsip dan lebih fleksibel, kalau USGAP berbasis aturan dan lebih ketat. Seperti itu. Nah, jenis SAK yang ada di Indonesia ini adalah SAK, jadi semuanya basisnya adalah IFRS ya. SAK yang ada di Indonesia ini eh ada SAK internasional yang mengadopsi IFRS penuh tanpa modifikasi, kemudian SAK umum berbasis IFRS, tetapi dengan penyesuaian lokal. Kemudian yang ketiga yaitu SAK EP, ETAP, dan SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan dengan SAK berbasis IFRS. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang ketiga yaitu apakah satu standar fit for all? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada satu standar akuntansi yang cocok untuk semua entitas. One size fits all. Itu tidak ada. Itulah mengapa di Indonesia terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jenis entitas.
Nah, alasannya mengapa Indonesia itu tidak tidak ada entitas yang cocok satu satu aturan cocok untuk semua, itu alasannya yang pertama adalah perbedaan kompleksitas dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Jadi, kebutuhan laporan keuangan untuk berbagai entitas. Misal, perusahaan besar membutuhkan laporan keuangan detail dan transparan. Itu menggunakan SAK internasional atau SAK umum. Nah, kalau usaha kecil dan menengah lebih fokus pada kepraktisan. Jadi, misal untuk tujuan pembiayaan, maka bisa menggunakan SAK etap atau SAK EMKM. Sangat sulit, misalnya usahanya itu toko kelontong. Nah, jika diwajibkan menggunakan SAK atau SAK umum atau IFRS, maka sangat kesulitan, bahkan tidak bisa. Seperti yang kita tahu, apabila di toko kelontong atau usaha kecil itu keterbatasan SDM. Jadi, akuntansi juga tidak menyulitkan untuk usaha kecil, maka diperkenankan untuk menggunakan SAK etap atau SAK EMKM yang tentunya lebih eh, praktis, lebih mudah dibandingkan dengan dibandingkan dengan IFR, SAK umum atau SAK internasional seperti itu. Lalu yang kedua adalah perbedaan skala dan regulasi. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI wajib mengikuti standar IFRS. Sedangkan untuk UMKM, laporannya sederhana untuk keperluan perbankan atau pajak. Seperti itu. Jadi kembali lagi untuk pembiayaan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah fleksibilitas dalam laporan keuangan. IFRS berbasis prinsip memberikan fleksibilitas yang lebih rapi tetapi sulit diterapkan untuk entitas kecil karena memang lebih kompleks dan detail untuk laporan keuangannya. Kemudian, standar yang lebih sederhana, SAK EP atau etap dan SAK EMKM lebih mudah dipakai tanpa membebani usaha kecil. Nah, jadi secara garis besar, perbedaan dari SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau etap, dan SAK EMKM. Nah, peruntukannya, kalau SAK internasional itu untuk perusahaan publik dan multinasional, SAK umum itu untuk perusahaan publik dan multinasional juga. Jadi bisa memilih gitu ya. SAK EP dan etap untuk usaha menengah, koperasi. Nah, kalau SAK EMKM ini usaha mikro dan kecil, tingkat kompleksitasnya. Yang pertama, SAK internasional itu tinggi, SAK umum itu sedang, SAK EP atau etap rendah, dan SAK EMKM sangat rendah. Kesimpulannya, alasan pemilihan standar berbeda, yaitu perbedaan skala bisnis, kebutuhan pengguna laporan keuangan, dan juga regulasi. Maka dari itu, di Indonesia terdapat 4 jenis SAK untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis entitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.